Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi arek-arek Surabaya. Seneng banget nih, akhirnya podcast aspirasi bersama saya Norma Anggara. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat sibuk sekali. Beliau selain menjadi legislator di DPRD Kota Surabaya, dia adalah seorang ibu. Beliau juga berprofesi sebagai dokter. Selamat pagi. Dokter Ibu Zuhrotul Mar'ah. Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kesibukannya apa nih, Ibu? Ya seperti kebanyakan ibu-ibu ya. Habis sholat subuh masak buat anak-anaknya. Habis gitu ya menerima tamu. Praktek ya di rumah? Ya praktek ya. Kalau ada masyarakat yang berkeluh kesah itu kita konsultasi ya Bu ya? Betul, konsultasi ya. Tapi pagi Mbak, cuma 2 jam. Jam 6 sampai jam 8. Masya Allah. Tetap sehat di tengah kesibukan dan cuaca seperti ini. Ya, tipsnya apa ini Bu? Tipsnya? Ya harus berpikir positif yang pertama. Kemudian jaga pola makan ya. Kemudian istirahat ya. Ya, walaupun kadang-kadang kita juga nggak bisa tidur, tapi harus istirahat. Susah tidur kepikiran. Overthinking Bu. Habis gitu, jangan lupa minum air putih. Air mineral. Air mineral boleh, atau air, ya kalau kita yakin air PDAM itu bersih dan bisa dikonsumsi, ya nggak apa-apa diminum. Kalau nggak yakin ya harus pakai air mineral ya. Gimana? Arek Surabaya lebih yakin yang mana? Dan kebutuhannya itu lumayan ya, 30 cc per kilogram berat badan. Oh, setiap harinya ya Bu? Setiap hari. Jadi kalau berat badan kita itu 60 kilo, ya kita harus minumnya paling tidak minimal 1,8 liter sampai 2 liter per hari. Kalau lebih dari 60 kilo ya dihitung sendiri ya, 30 cc per kilogram berat badan. Bu Zuhro juga ada aktivitas olahraga mungkin di sela-sela kegiatan? Kalau olahraga itu iya, cuma kita olahraganya nggak bisa rutin gitu ya. Jadi kadang jalan itu kaki mau tidur, jalan kaki pagi nggak bisa malahan Mbak sibuk Norma. ya Bu ya? Iya. Ya mungkin sudah banyak yang datang ini mau konsultasi. Jadi kita ya senam-senam sendiri atau kadang-kadang ngikut kelas kalau pas waktu longgar. Ada longgar ya? Iya. Bu Zuhro, saya mau tanya nih, di Surabaya ini kan baru saja dibangun rumah sakit umum daerah, tepatnya di Surabaya Timur. Ya. Menurut Bu Zuhro, sebelum rumah sakit ini operasional, apa yang harus diperhatikan? Ya, yang harus diperhatikan tentu perizinan ya. Ya, perizinan itu harus beres gitu ya, mulai dari kalau sebelum bangun kan dia SLF ya. Itu sudah harus selesai. Kemudian izin limbahnya, ya izin apa? Ya izin tentang pengaturan lalu lintas itu apa? Betul. Amdalalin ya. Kemudian sumber daya manusianya juga ya. Tim medisnya, perawatnya. Tim medis, perawat, apoteker, asisten apoteker. Kemudian ada lagi untuk di ronsen itu loh apa itu? Radiografer. Alatnya juga. Ya, termasuk alat-alat kesehatannya juga harus dipastikan sudah terkalibrasi dan sudah ada izinnya gitu. Jadi harus sudah selesai semua gitu ya. Nah, karena apa ya, kita itu kan yang berhubungan dengan manusia ya. Betul. Ya, jadi harus aman, harus safety semuanya sehingga layanan kita itu jadi optimal, aman, efektif dan efisien. Betul sekali. Iya. Bu Zuhro, untuk tahap awal rumah sakit milik Pemkot ini, apa yang harus dipersiapkan, misalnya pelayanan apa yang mungkin menjadi tonggak pertama untuk melayani masyarakat? Sependengaran saya untuk rumah sakit yang ada di Surabaya Timur itu kan nanti
lebih dioptimalkan untuk pelayanan ibu dan anak. Betul. Walaupun nanti itu kan rumah sakit umum ya, cuma nanti layanannya itu ibu dan anak. Lah kalau memang itu di ada terkhususnya ibu dan anak, otomatis pelayanan ibu dan anak ini juga harus optimal gitu ya. Jadi dokter spesialis anaknya ya harus sudah ada benar available ya Bu ya. Betul. Jadi tidak kemudian kita sudah ngomongkan ini rumah sakit ada pasien datang gitu misalnya. Iya, dan dokternya dikontak baru datang. Nunggu dokternya loh, kan kasihan ya. Jadi harus sudah ada di ruangan gitu kalau sudah jam layanan gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya begitu pasien datang dokternya masih OTW, dokternya masih ada operasi gitu ya. Gitu ya. Kan memang dokter spesialis anak itu ada yang di poli, ada yang kemudian ikut operasi saat seksio, operasi sesar gitu, atau melakukan tindakan misalnya bedah jantung anak gitu ya. Tapi yang benar-benar untuk dirawat jalan itu harus sesuai dengan jam pelayanannya harus available. Begitu juga dengan kalau melahirkan ya, itu juga harus. Ada ibu-ibu yang datang mau melahirkan tiba-tiba dokternya operasi yang lain. Udah nggak kuat ini bagaimana? Iya, tapi kalau melahirkan itu kan kalau misalnya lahir normal kan bisa dengan bidan. Iya. Minimal jadi, ruangannya ada ya Bu ya, IGD-nya itu fasilitasnya itu kamar tidurnya, bednya. Ya kalau namanya udah rumah sakit apalagi sudah tipe C, pasti itu sesuai dengan Permenkesnya ya. Harus sudah sesuai, dan apalagi kita itu kan ada akreditasi juga. Itu benar-benar rigid untuk berdirinya suatu rumah sakit. Kalau itu tidak terpenuhi ya nggak akan bisa beroperasi. Betul. Ya, jadi itu sudah benar-benar rigid di Surabaya untuk aturan-aturan pendirian suatu rumah sakit. Jadi saya pastikan insya Allah sudah ready. Cuma kan ini masih belum di launch ya. Belum di launching. Belum di launching ya. Terus juga kita sih kepinginnya nanti ada spesialis tumbuh kembang anak ya. Jadi kalau sudah ngomong anak itu kan kita harusnya mampu untuk pas masa kehamilannya harus ya apa caranya supaya bayiku mau sehat gitu. Betul, ya. Dilahirkannya itu jangan sampai kemudian terjadi asfiksia. Betul. Ya lahir begitu lahir dia nangis cenger ya. Kalau dia enggak nangis itu kan ada apa-apa itu. Iya, betul. Berarti dipantau saat sebelum lahir, masih di dalam kandungan itu tadi ya. Harus terpantau dengan benar. Nah, kemudian kita juga tidak tahu ya di dalam perjalanan itu kadang-kadang kan anak itu ada delay-delaynya. Ada keterlambatan pertumbuhan. Nah, ini pentingnya supaya ada dokter spesialis tumbuh kembang anak itu agar nanti anak-anak yang ada bermasalah dengan tumbuh kembangnya itu cepat tertangani dan nanti dia juga bisa tumbuh dengan optimal. Misalnya yang saya sering dengar itu persoalan speech delay itu untuk anak-anak speech gitu. delay untuk harusnya anak-anak. Sudah ada ya itu yang dokter menangani. Ada sudah ada dokter spesialis tumbuh kembang ya, termasuk juga anak-anak yang harusnya sudah bisa tengkurap nih lah, ini kok umur sekian belum bisa tengkurap lah, itu apa intervensinya lah. Kalau sudah ada dokter spesialis tumbuh kembang kemudian ada rehab ada yang lainnya gitu ya, rehab gitunya, insya Allah itu nanti bisa tertangani dengan cepat. Jadi terdeteksi cepat, kemudian dapat intervensinya juga cepat. Nah, terus juga barangkali nanti ya ke depannya bisa ada untuk perempuan-perempuan yang nggak bisa hamil kan ada ya. Ya agak susah hamil. Agak susah hamil. Berarti ada poliinfertilitas gitu ya. Itu kan juga ada hubungannya dengan ibu dan anak ya. Betul. Perempuan. Iya betul. Perempuan. Ternyata detailnya banyak sekali ya Bu ya. Kalau itu udah ngomong perempuan itu mulai A sampai Z itu kalau di breakdown itu banyak banget, termasuk yang
saya sering ada sih beberapa perempuan itu yang mengeluhkan tentang nggak bisa mens ya, PCOS itu ya, yang perempuan-perempuan nggak bisa mens itu 6 bulan sekali kadang-kadang mens lah. Kadang-kadang kalau ditangani sama dokter laki itu kan malu. Betul. Ya. Nah, barangkali nanti juga kedepannya rumah sakit di Surabaya Timur itu ada dokter khusus untuk nangani problem-problem perempuan itu tadi. Ya, sehingga luar biasa ya. Sehingga nanti ke depannya itu oh ini benar-benar untuk perempuan dan anak gitu ya. Walaupun tidak mengesampingkan umumnya, maksudnya rumah sakit umum yang bisa menangani semua penyakit yang lain. Ya, seperti itu. Nah, terus kemudian tadi saya sudah bilang untuk rawat jalan, dokter harus benar-benar di sana. Poli-polinya itu. Jadi jangan sampai pasiennya datang, dokternya masih belum ready di sana. Ya, dengan alasan apapun gitu ya. Kecuali kalau dokternya tiba-tiba sakit. Tapi kan harus ada pengganti. Betul. Ya, harus ada pengganti gitu ya. Pasien ini saat datang harus tertangani. Ya, harus tertangani. Jangan sampai ada antrian-antrian gitu Antrian pasti. Ya, antrian kan kita nggak mungkin ya datang langsung ditangani, nggak antrian. Paling tidak ada keterlambatan untuk penanganannya. Oke. Iya. Terus ada kepastian. Nah, kemarin tuh alhamdulillah saya tanya ya di Suwandi itu pasiennya nih yang ngomong. Kemarin jam berapa Bu ke Suwandinya? Jam 7 dok, jam setengah 8 sudah ditangani, alhamdulillah. Kan berarti nunggunya nggak lama. Cuma 30 menit, itu masih manusiawi ya Bu ya? Iya. Nah kadang-kadang itu ada, ya Allah dok, jam 8 itu ini bukan di rumah sakit ya, aku nggak usah nyebut ya, nek gini nih aku nggak boleh nyebut ya. Iya, betul. Jam 8 teko sampai jam 12 baru ditangani yo, itu ada 4 jam ya Bu ya? 4 jam ya kalau misalnya orang nggak sakit gitu tunggu 4 jam enak ya sambil ngomong. Kok menahan sakit itu ya Bu ya? Sakit itu kan kasihan ya. Ini rawat jalan ya, bukan di UGD. Kalau di UGD kan udah ada hijau, kuning, merah. Nih hijau itu memang kan tidak gawat, jadi kadang-kadang itu ya nunggu-nunggu yang kuning ini selesai, atau kalau merah itu biasanya langsung. Walaupun ada antrian banyak, kadang kalau sudah lewat yang garis merah itu harus didahulukan walaupun datangnya agak akhir ya. Iya. Jadi yang ada hijau sama kuning kalau di UGD itu ya harus tahu bahwasanya walaupun dia datangnya duluan nggak bisa juga harus dilayani kalau manakala tiba-tiba ada pasien yang ada jalur merah itu itu yang harus dipahami masyarakat. Kadang kan masyarakat itu kok lama gak ditangani gitu ya. Terus kan ada yang pasien baru datang tapi baru langsung ditangani, sudah emergensi mungkin Bu ya. Itu sudah emergensi gawat dan harus cepat dilakukan tindakan gitu Mbak ya. Kemudian Bu, antisipasi misalnya kita tahu Surabaya ini sebelumnya sudah punya 2 rumah sakit milik Pemkot yang sangat ramai dengan pasien ya. Rumah sakit BDH di Surabaya Barat dan Rumah Sakit Suwandi di Surabaya Utara. 2 rumah sakit ini tuh sangat kayak sibuk sekali untuk menampung pasien. Terutama IGD-nya ya. Ya, IGD-nya. Saya sering sekali dapat di IGD nunggu. Antisipasinya apa Bu supaya rumah sakit baru di Surabaya Timur ini menjadi angin segar, maksudnya jadi jawaban, menjadi percontohan mungkin juga ya, supaya perbaikan-perbaikan pelayanan itu terjadi. Ya, sebenarnya sih teman-teman yang di rumah sakit itu sudah sudah introspeksi, sudah melakukan perbaikan-perbaikan pelayanan. Hanya saja pada waktu-waktu tertentu itu kan ada peak season ya, di mana orang itu banyak terjadi sesek, banyak kemudian banyak sakit flu, demam gitu ya. Banyak yang demam kemudian kejang. Kalau demam biasanya kan harus ke poli atau ke puskesmas ya.
atau kadang-kadang itu banyak terjadi kecelakaan ya. Jadi sebanyak apapun rumah sakit yang kita punya, manakala kita sebagai pengguna itu tidak mencegah, tidak melakukan pencegahan, ya tetap pada saat-saat tertentu terjadi kayak seperti itu. Iya. Ya, jadi sih kita juga berharap rumah sakit itu selalu meningkatkan pelayanannya. Lah kita sebagai masyarakat harus menjaga kesehatan. Pandai-pandai menjaga kesehatan. Betul, mencegah terjadinya peak season tadi itu ya, Bu ya. Sudah tahu kalau minum-minuman keras itu nanti kalau naik sepeda motor bisa kehilangan kesadaran, bisa kecelakaan, ya masih ada yang seperti itu. Ini megelno aku Mbak, beneran. Sudah tahu kalau sampai pegel. Kecelakaan itu nggak bisa di BPJS kan tidak nanggung. Saya tahu, gitu. salah satunya korban petasan di tahun baru itu juga nggak sih, Bu? Betul ya, gitu itu loh ya. Ya apa ya, setiap yang kita lakukan itu kan ada konsekuensinya gitu loh ya. Sudah tahu kalau minuman keras itu bisa seperti itu, ya habis itu mohon maaf ya, dari keluarga tidak mampu, ya sudah tidak bisa di BPJS kan Surabaya memang setiap KTP KSK Surabaya bisa ditanggung ya sama BPJS Kesehatan. Tapi kalau sudah tidak bisa ditanggung BPJS Kesehatan itu terus kayak piye ngono Mbak. Ya. Jadi tolonglah ya, kita itu anak-anak kita diperhatikan. Anak-anak itu enggak hanya anak-anak biologis, tapi ada anak-anak masyarakat gitu loh ya. Kalau ada anak-anak yang bergerombol, pesta miras, lah kita sebagai orang tua atau sebagai masyarakat yang tahu segera untuk dilakukan tindakan, dipulangkan ke rumahnya, dikunci lah. Pada ngono kuncinya itu dijoko biar tidak keluar ya. Nggak keluar. Ini. Kemudian ada lagi, sudah tahu dia itu punya kencing manis, punya darah tinggi, yang nantinya itu kan bisa komplikasi kemana-mana. Betul. Ya, gitu masih beli obat di apotek sendiri, apa itu? Tanpa resep dokter maksudnya? Sebenarnya itu dari dokter, cuma dibeli lagi. Tak pakai resep, iya. Ya, ada obat-obat tertentu golongan kortikosteroid itu ya, yang sering sekali dipakai bukan berdasarkan indikasi medis, padahal itu bahaya, gitu ya. Orang kalau hipertensi, diabetes mellitus itu kalau nggak terkontrol itu komplikasinya kan kemana-mana itu Mbak, bisa stroke, bisa gagal ginjal, ya. Nek serangan jantung saya mohon maaf ya. Enak sih meninggal. Langsung maksudnya? Langsung ya. Tapi kalau udah kena stroke, kena gagal ginjal, itu kan seumur hidup. Ya. Jadi kalau sudah tahu kena darah tinggi, kena diabetes mellitus, ya jangan sampai lupa kontrol ke dokter, jangan sampai kemudian minum obatnya tidak diminum. Ya, biar apa? Biar kadar tensi tadi sama kadar gulanya itu bisa terkontrol dan bisa mengurangi terjadinya komplikasi. Ya, jadi kualitas hidup itu biar bagus gitu ya. Maksudnya Bu Zuhro ini supaya kita bisa pandai menjaga kesehatan diri sendiri sesuai dengan kondisinya masing-masing. Betul. Ya Bu ya. Nah, kalau yang belum punya sakit ya harus bisa jaga, pola makan dijaga, olahraga yang bagus, ojo baperan ya. Misalnya ojo baperan. Ojo baperan gitu. Ojo baperan. Jangan kemudian ngeser-ngeser berita hoax yang bikin kita itu jadi deg-degan ya Bu ya. Gitu. Dijaga biar damai, sejahtera, enak. Tubuh kita juga merespon positif ya. Jadi harus sama-sama. Nah, kalau kita hanya nggak saling ya, satunya gini, jalan kita itu kan nggak bagus, deglok kan. Ya. Tapi kalau sama saling, insya Allah nanti
suatu saat itu yang namanya rumah sakit itu tidak akan kebanjiran pasien. Ya, sudah tahu batuk, sudah tahu kena TBC, ya harusnya pakai masker. Ya, terus ini para bapak-bapak, mohon maaf ya, rokok. Mohon maaf ya bapak-bapak yang merokok ya, mohon tahu diri. Sudah tahu ruangan ber-AC ya. Kan ada ya tempat-tempat mana yang boleh merokok dan mana kita kan nggak mungkin ngomong jangan merokok gitu ya. Tapi merokoklah di kamar masing-masing. Ada tempat di kamar, Mbak. Kasihan istrinya. Oh ya. Seperti itu. Jadi harus gaya hidup sehat itu juga akan berdampak pada antrian di rumah sakit, terutama di IGD. Jadi harus saling. Jadi rumah sakit juga meningkatkan pelayanannya mulai dari admisi, pendaftaran, kemudian dilakukan anamnese, pemeriksaan oleh dokter, kemudian dilakukan tindakan. Itu kan juga butuh waktu, itu juga ditingkatkan ya. Nah, masyarakat itu juga harus membantu. Ya apa caranya dia bisa hidup sehat. Betul. Ya, gitu. Bu Dr. Zuhroto ini sudah memberikan harapan-harapan ya. Harapan yang baik untuk rumah sakit di Surabaya Timur, juga harapan untuk arek-arek Surabaya ini supaya bisa menjaga kesehatan diri sendiri dengan mengantisipasi hal-hal buruk yang terjadi di luar ya Bu ya. Betul. Gimana arek-arek Surabaya? Apakah ingin mencoba rumah sakit baru itu ataukah lebih baik menjaga kesehatan diri sendiri ya Bu ya? Masih gratis nah rumah sakit enak loh. Betul ya. Iya toh. Meskipun ditaruh di VIP, kemudian kena stroke, nggak bisa makan, nggak bisa apa, enak, nggak bisa nonton konser. Nah itu nggak kan bisa ya? Jalan-jalan ke taman-taman di Surabaya, keliling malam mingguan gitu kan Bu. Iya, harus dijaga. Nah, kalau nge-mall ya gitu, ngemilnya juga harus dijaga. Iya, betul kan di Surabaya sudah banyak lapangan untuk arek-arek Surabaya ini lari ya Bu ya, jalan. Jadi kalau misalnya ngemil kok kalorinya banyak, ya dibuat olahraga biar kalorinya itu terpakai. Betul. Jadi tidak tersimpan jadi sumbatan-sumbatan di dalam tubuh kita. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Zuhro sudah memberikan atensi yang baik untuk rumah sakit yang baru dan untuk arek-arek Surabaya ya. Sekian dialog kita di siang hari ini, dari pagi ke siang. Alhamdulillah. Belum siang, Mbak. Oh, belum siang belum ya? Jam 12 deh. Oh, belum jam 12. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Zuhro atas waktunya. Baik, arek-arek Surabaya, nantikan podcast aspirasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.